Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari sahabat kita yang dicantumkan di kolom video saya yang kemarin. Dan ada beberapa kabar, beberapa informasi terbaru seputar bansos menjelang akhir tahun 2025. Sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang tetap setia bergabung dengan Mirza Sel Channel. Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, 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 ya robbal alamin. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan sahabat kita yang ada di kolom komentar di video saya yang kemarin, yaitu, Bang, saya punya anak 2 masih sekolah dan suami saya bekerja serabutan dan gaji di bawah UMR. Tapi mengapa bansos saya tereksklud? Bagaimana solusinya? Dan pada video ini juga saya akan membahas tentang adanya bansos yang akan mengalir, yang akan disalurkan di akhir tahun 2025, yaitu bansos beras sejumlah 10 kg dan bantuan sosial sebesar 500.000 untuk KPM golongan ini dan di daerah ini. Untuk itu saya tetap ingatkan pada teman-teman semua agar tonton video saya ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip akan menimbulkan gagal paham dan akan berakibat salah paham. Baik, kita mulai membahas yang pertama, yaitu tentang pertanyaan sahabat kita yang ada di kolom komentar di video saya yang kemarin, yaitu, Bang, saya mempunyai 2 anak sekolah dan suami saya bekerja serabutan. Tapi mengapa tiba-tiba bansos saya dieksklud alias di stop atau dinonaktifkan kepesertaan saya sebagai penerima bansos? Baik, kita bahas. Untuk KPM yang pada tahap 3 ini tereksklud atau di stop bantuannya, memang salah satu penyebabnya yaitu untuk PKH tidak lagi memiliki komponen. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan salah satu anggota keluarga, yang mana salah satunya yaitu diantaranya sebagai ASN, atau PNS, atau Polri, atau TNI, atau bahkan paling setidak-tidaknya menjadi perangkat desa. Itu adalah beberapa hal yang menyebabkan KPM eksklud, muncul keterangan eksklud di tampilan 6NG operator desa maupun kelurahan. Namun yang menyebabkan KPM menjadi eksklud atau di stop bantuannya bukan hanya disebabkan oleh 2 hal itu saja. Yang paling utama dan yang paling tidak bisa dimaafkan yaitu kesalahan membelanjakan uang bansos bagi KPM. Yang mana masalah kesalahan membelanjakan itu maksudnya tidak dibelanjakan sesuai peruntukan uang bansos, alias untuk hal-hal bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan yang memang peruntukannya uang bansos. Dan yang satu yang paling tidak bisa dimaafkan yaitu untuk melakukan judi online. Nah, dari sini bisa kita
pahami, bisa kita mengerti bahwasanya barangkali dari salah satu mungkin suami itu ibu ini, suami KPM ini tanpa sepengetahuan sang KPM yang katanya memiliki 2 orang anak masih sekolah dan pekerjaan suaminya serabutan yang upahnya jauh di bawah UMR atau memang penghasilannya di bawah rata-rata, juga bisa dibilang termasuk ekstrim miskin. Tapi mengapa tiba-tiba bansosnya dalam tampilan 6NG muncul exclude atau sudah di stop bansosnya? Nah, untuk mencari jawaban dari exclude yang dialami si KPM tersebut, si KPM yang bertanya ini tadi, untuk KPM saya sarankan bicarakan dengan baik-baik. Bicarakan dengan baik-baik dengan sang suami, coba diingat-ingat. Apakah sang suami sampai saat ini, sampai di tahap 3 ini, sampai bansos baik PKH maupun BPNT disalurkan di tahap 3 ini untuk alokasi bulan Juli-September, mengapa tiba-tiba di tampilan 6NG muncul exclude? Coba bicarakan dengan baik-baik sama sang suami. Apakah selama ini sang suami tidak pernah, dan dalam tanda kutip tidak pernah melakukan judi online? Sekali lagi, bicarakan dengan baik-baik sama suami, pertanyakan agar tidak menjadikan bahan pertanyaan, agar tidak menjadi tanya-tanya mengapa bansosnya sampai exclude atau di stop bantuannya. Coba tanyakan dengan baik-baik pada suami, apakah sampai hari ini atau selama ini sama sekali atau tidak pernah melakukan judi online. Karena alasan itu juga bisa mengakibatkan sang KPM, siapapun KPM itu, kalau sampai dalam satu keluarga, dalam satu kakak, salah satunya melakukan judi online, maka akibatnya, efeknya bagi KPM dalam satu kakak tersebut akan muncul exclude di tampilan 6NG operator desa maupun kelurahan. Bisa dimengerti, bisa dipahami, jadi bicarakan dengan baik-baik pada suami, pertanyakan apakah selama ini sampai saat ini tidak pernah melakukan judi online. Karena kalau sampai melakukan judi online, itu fatal akibatnya kepada kepesertaan penerima bansos bagi KPM. Semoga jawaban ini bisa diterima dan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi KPM yang sudah menanyakan, yang sudah bertanya di kolom komentar di video saya yang kemarin. Dan yang kedua, kabar gembira. Kabar gembira bahwasanya seperti informasi saya di video saya kemarin, bahwasanya akan ada penyaluran bantuan beras senilai 10 kg per bulan, dan bansos itu sudah pernah diterima oleh KPM pada bulan Juni-Juli. Dan untuk bulan ini, untuk akhir tahun akan diperpanjang sampai Desember. Itu menurut informasi kemarin yang sudah saya sampaikan di video saya yang kemarin. Namun, kabar gembira, sekali lagi kabar gembira, untuk bantuan beras senilai 10 kg per bulan dibatalkan. Kabar gembiranya dibatalkan. Bantuan sosial berupa beras 10 kg untuk 18,2 juta KPM mulai September sampai Desember dibatalkan. Itu kabar gembiranya. Dibatalkan, tapi kabar gembira. Tunggu dulu. Kabar gembiranya, untuk bansos beras sejumlah 10 kg dibatalkan perpanjangan sampai bulan Desember. Namun tetap akan disalurkan, yaitu untuk periode bulan
bulan Oktober November nilainya sama tiap bulan 10 kg. Namun kabar gembiranya yang sebenarnya akan ditambah dengan minyak goreng sebesar 2 liter. Jadi para KPM nanti khususnya untuk KPM PKH, untuk KPM BPNT murni dan KPM PKH plus BPNT yang kemarin masih bisa mencairkan di tahap 3 ini, dan otomatis KPM tersebut baik yang sudah cair BPNT-nya maupun yang belum tapi masih tidak tereksklud di tahap 3 ini, masih cair BPNT-nya, maka nantinya di bulan Oktober November akan mendapatkan bantuan berupa beras 10 kg periode Oktober November plus 2 liter minyak goreng. Jadi itu kabar gembiranya, meskipun dibatalkan untuk perpanjangan sampai bulan Desember, namun kabar gembiranya tetap menerima bantuan beras sejumlah 10 kg dan ditambah minyak goreng 2 liter. Dan untuk bulan Desember ini menunggu evaluasi selanjutnya, menunggu perkembangan selanjutnya. Mungkin juga masih tetap disalurkan berasnya untuk bulan Desember, mungkin juga tidak. Yang jelas untuk bulan Oktober November para KPM BPNT yang sudah cair di tahap 3 ini akan mendapatkan bantuan beras senilai 10 kg plus 2 liter minyak per bulan. Itu kabar gembiranya. Dan kabar gembira lagi, informasi tentang bansos lagi buat KPM PKH akan mendapatkan bantuan tambahan senilai Rp500.000. Ini KPM untuk golongan ini dan di wilayah ini akan mendapatkan bantuan tambahan Rp500.000 per KPM. Dan bansos tambahan itu namanya PKH Plus. Jadi ini untuk KPM PKH dan khususnya untuk golongan lansia di atas 70 tahun dan bukan lansia tunggal. Lansia ini mempunyai teman minimal 2 orang dalam satu kakak dan minimal usianya 70 tahun, dan yang cair bansos Rp500.000 untuk PKH Plus ini di wilayah Jawa Timur. Namun kuotanya terbatas. Jadi nanti sesuai dengan pengajuan dari pendamping sosial desa maupun kelurahan, akan ada golongan lansia yang mendapatkan panggilan tambahan bansos senilai Rp500.000 dan kuotanya sangat terbatas. Dalam satu desa bisa ada hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mungkin juga 5 orang. Kuotanya sangat terbatas. Bansos PKH Plus untuk golongan lansia, tapi lansia yang tidak tunggal, yaitu dalam satu kakak harus minimal ada 2 orang. Mungkin juga sang suami, sang istri yang mendapatkan PKH lansia, sang suami yang sudah usianya 70 tahun ke atas akan mendapatkan tambahan bansos Rp500.000 untuk Jawa Timur dan kuotanya terbatas. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.